Ketika saya menjadi Menko Polkam, konflik itu sudah ada. Kita kurangi korban jiwa dan harta benda yang jumlahnya luar biasa. Penggodokan pertama Undang-Undang Otonomi Khusus dilaksanakan di kantor Menko Polkam. Saya memimpin langsung setelah New York bombing, setahun kemudian Bali bombing. Dalam sejarah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu sosok yang mencatatkan kiprah istimewa. Sebelum ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6, ia dipercaya untuk memimpin kementerian ini dalam 2 periode pemerintahan yang berbeda, yakni pada masa Presiden Abdul Rahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa transisi dan konsolidasi demokrasi tersebut, berbagai dinamika politik, sosial, dan keamanan menjadi bagian dari tugas yang harus dikoordinasikan. Lalu, kesan dan kenangan apa yang paling membekas selama mengemban amanah sebagai Menko Polsoskam? Mari kita simak penuturan langsung dari Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Rasa syukur saya, terima kasih saya, karena telah diberi kesempatan untuk mengabdi di pemerintahan sebagai Menko Polkam dulu. Perlu diketahui kalau kita bicara konteks sejarah, ketika saya mengemban tugas sebagai Menko Polkam, itu punya uniqueness untuk Indonesia. Ingat, setelah krisis 1998, dalam waktu 6 tahun, itu ada 4 presiden. Jadi mulai Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, kemudian saya sendiri. Dalam 6 tahun, 4 presiden. Berarti kan rata-rata dulu hanya 1,5 tahun, utamanya dari Pak Habibie ke Ibu Megawati. Bukan hanya negara sangat dinamis dulu, bukan hanya pemimpin politik datang dan pergi, bukan hanya pemerintah di satu sisi memulihkan ekonomi lantaran krisis yang luar biasa dalam dan beratnya dulu, tetapi mereka juga harus mengelola kehidupan politik, kehidupan sosial, dan juga menyangkut aspek hukum dan keamanan. Waktu itu, euforia reformasi tinggi sekali. Aroma kebebasan demokrasi juga tinggi sekali. Tapi dari sisi yang tidak baik, diikuti dengan ketidakpatuhan kepada peranata hukum, peranata sosial, bahkan katakanlah sendi-sendi kehidupan bernegara. Alhasil, masyarakat kita sangat gaduh, very noisy, kemudian terjadi perlawanan vertikal, terjadi juga konflik horizontal. Semua itu sebagai dampak samping dari euforia reformasi, kebebasan, dan demokratisasi yang tengah berlangsung. Itu konteks pertama. Konteks yang kedua, kita tahu kalau kita mempelajari politik, mempelajari sosiologi, utamanya tentang perubahan, change, lebih khusus lagi perubahan sosial, social change, itu selalu mendatangkan instabilitas. Padahal ingat, konstitusi pun dilakukan perubahan 4 kali. Undang-undang juga dibongkar. Tatanan kehidupan yang berlaku puluhan tahun juga dilakukan perubahan-perubahan yang struktural dan fundamental. Dalam konteks waktu itulah 5 tahun ketika saya menjadi menteri menghadapi permasalahan dan tantangan yang tentu dari portfolio politik, hukum dan keamanan Polkam yang dulu sebelum hukum dikeluarkan,
Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid menambahkan kepada saya, bukan hanya politik dan keamanan, termasuk hukum tentunya, ditambahkan sosial. Politik, sosial, hukum, dan keamanan. It means semua segi kehidupan, sendi-sendi kehidupan bangsa di situ. Jadi bisa dibayangkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, portfolio dari Kementerian Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan yang hukum ada di dalamnya. Tentu banyak, tapi highlights-nya adalah mengelola konflik horizontal, menangani konflik sosial, dan kemudian juga boleh dikatakan itu konflik komunal. Untuk diketahui, ketika saya menjadi Menko Polhukam, konflik itu sudah ada. Bukan berarti saya jadi Menko Polhukam baru muncul. Jadi seperti peristiwa di Sampit, itu sudah ada benih-benih di situ. Kemudian Poso, kemudian Ambon atau Maluku dan Maluku Utara. Itu sudah terjadi. Aceh juga masih membara. Papua juga masih ada kegiatan-kegiatan kemerdekaan di sana. Nah, tentu ya saya punya pemahaman tentang keamanan. Dan ingat waktu itu masih Menko Polhukam masih membawahi lengkap itu ada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kabin, Menlu, Mendagri, dan sejumlah lagi elemen itu yang mungkin sekarang sebagian sudah pindah ke Kementerian Koordinator yang lain. Kita bekerja lurus pada konstitusi sesuai dengan direction dari Presiden, kemudian portfolionya masing-masing terintegrasi dengan bagus. Saya pastikan bahwa sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi itu berlangsung dengan baik. Itu saja tidak selalu mudah untuk mengatasi masalah. Tapi karena kami patuh, kami menyelenggarakan disiplin organisasi pemerintahan yang merujuk pada konstitusi dan undang-undang, kami tidak pernah gamang, tidak pernah kehilangan inisiatif untuk mengatasi masalah-masalah itu. Dan memang luar biasa kerasnya, sehingga simply hanya menegakkan ketentuan hukum is not enough. Sebetulnya kalau konflik di Poso, di Ambon, siapa yang terlibat, siapa yang melakukan pelanggaran hukum, itu kan tinggal dijalankan hukum. Tapi kondisi di lapangan, it did not like that. Misalnya ada kejadian yang salah, yang melanggar hukum, misalkan kelompok yang A. Begitu pendekatan utama kita, hukum tegakkan, kita adili, yang salah dikasih jatuhkan hukuman, maka warga mereka, kelompok mereka itu melawan. Yang satu senang. Jadi simply hanya menggunakan pendekatan hukum is not enough. Oleh karena itu kita padukan dulu sebetulnya proses sosial, proses politik, dan tentunya akhirnya hukum. Itu one by one akhirnya bisa kita redakan intensitas konfliknya, kita kurangi korban jiwa dan harta benda yang jumlahnya luar biasa. Itu yang konflik horizontal. Dan another second to be learned, konflik yang sangat dahsyat dan parah itu, karena melibatkan identitas, awalnya persoalan yang sepele, sangat sepele, di Sampit sepele, di Poso sepele, di Ambon sepele. Oleh karena itu, kapanpun di Republik ini, menjaga kerukunan, harmoni, itu not to be taken for granted. Pemimpin harus sangat sensitif, sangat peka. Pemimpin bukan hanya di Jakarta, tapi lebih-lebih pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bahkan camat dan ramil, kapolsek, itu harus sensitif kalau ada perkelahian di antara warga yang kemudian kebetulan identitasnya berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda. Karena kalau terlambat mencegahnya, terlambat mengelolanya, itu bisa panjang dan akhirnya membesar yang makin sulit dihentikan.
Itu juga second lesson to be learned. Yang pertama tadi proses semua digunakan terpadu, bukan hanya one single approach. Yang kedua adalah mencegah itu sangat penting dan sensitif. Jangan diabaikan karena itu dengan cepat akan membesar, meluas, dan memburuk. Itu. Nah kemudian kalau yang vertikal, kalau Papua dulu, saya juga sangat aktif ke Papua, yang intinya mereka juga tahu reformasi, mereka juga tahu kebebasan di mana-mana, tidak seperti pemerintahan sebelumnya yang dianggap otoritarian, mereka juga menginginkan yang lebih. Nah di situ saya punya red line. Red line ini kemerdekaan no, baik itu di Papua maupun di Aceh. Tetapi kalau mereka ingin mendapatkan wewenang yang lebih, power yang lebih untuk mengatur urusan provinsinya, Aceh dan Papua, saya setuju. Oleh karena itulah ide penggodokan pertama Undang-Undang Otonomi Khusus dilaksanakan di kantor Menko Polhukam. Saya memimpin langsung, pertama kali. Baik itu Papua maupun Aceh lah gitu. Nah jadi independence no, tapi kewenangan yang lebih untuk keadilan, untuk kemajuan peningkatan kesejahteraan rakyat di kedua provinsi itu saya setujui. Dan ketika saya menjadi presiden, saya mengatakan ya memang Papua dan Aceh memiliki akar sejarah yang berbeda. Penanganannya pun juga harus berbeda. Yang penting mereka masih menjadi bagian Indonesia, kedaulatan kita terjaga, merah putih tetap berkibar, tetapi mereka ada kewenangan lebih. Itulah yang semua diatur dalam undang-undang. Tidak boleh hanya komitmen, hanya perjanjian, undang-undang otonomi khusus yang hakikatnya wide-ranging autonomy, baik untuk Aceh maupun Papua. Nah dengan cara itu kita bisa meredah intensitas gerakan kemerdekaan yang bisa sangat tinggi begitu. Nah yang terakhir yang adalah lawan terorisme. Ingat setelah New York bombing, setahun kemudian Bali bombing. Dan kemudian akhirnya dilaksanakanlah pemberantasan terorisme itu. Dan ini ada jenderal polisi di sini, saya sangat terbantu, di samping tentunya TNI, BIN, dan lain-lain. Kepolisian itu prestasinya luar biasa. Jadi police to police cooperation Indonesia-Australia, police to police cooperation dengan negara sahabat itu bagus. Indonesia itu bahkan dianggap model yang bagus kerjasama internasional dalam combating terrorism, dalam combating transnational crimes. Dapat pujian. Jadi kalau dilihat statistiknya, Indonesia itu memang kancah datangnya para pentolan teroris di dunia, terutama di Asia Tenggara. Seperti yang kita kenal Abu Bakar Bashir, tapi selebihnya ada lagi namanya Nurdin Muhammad Top, Dr. Asahari, Dulmatin, dan lain-lain. Itu pentolan-pentolan di Asia Tenggara pun medan di Indonesia. Oke, oleh karena itu dulu saya mendapatkan kewenangan yang luas dari Presiden untuk menangani, dan prinsip saya pertama tugas Polhukam pemerintah menjelaskan, meyakinkan kepada rakyat Indonesia, masih confused waktu itu bahwa tidak ada hubungannya terorisme dan Islam. Islam pun memusuhi terorisme. Itu dulu yang harus kita yakinkan. Tanpa dukungan rakyat, tidak mudah kita bisa mengatasi terorisme. Pertama itu. Yang kedua, setelah kita tingkatkan lagi kerjasama internasional. Nomor dua. Dan sekarang ini memang alhamdulillah reda. Sebetulnya waktu Pak Jokowi memimpin dulu, itu sudah hampir habis pentolan teroris di Indonesia itu. Sebagian selesai di era saya menjadi Menko Polhukam, sisanya selesai ketika menjadi presiden. Itulah yang saya ceritakan tadi. Pertama, karena situasi negara seperti itu, ya harus pendekatan harus pas, strateginya pas, approach-nya pas, dan akhirnya baik konflik horizontal atau konflik komunal, Aceh dan Papua, kemudian urusan Timor Leste dan residu dampaknya, dan kemudian combating terrorism
akhirnya sudah menjadi sejarah, bisa kita hentikan. Tidak mudah, ada pasang surutnya, tetapi saya bersyukur pada Allah, saya bangga bahwa bangsa ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dulu seolah-olah tidak mungkin atau berat untuk diselesaikan.